Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Ketemu lagi sama aku di Eng English. And today we are going to learn about opinion. What is opinion? In bahasa, opinion means opini atau pendapat. And this is the definition. Opinion is phrase or sentence that consists of argument or opinion from someone in specific situation. Opini adalah sebuah kalimat yang berisikan argumen atau pendapat seseorang pada situasi tertentu. Different people may draw opposing arguments or opinions even if they agree on the same set of facts. Jadi, tiap orang akan memiliki argumen atau pendapat yang berbeda meskipun mereka memiliki satu visi yang sama. Misalnya, di sini ada foundation. Kalian sama-sama tahu nih kalau ini foundation dan foundation ini bagus. Berarti kalian punya visi yang sama dong terhadap foundation ini. Tapi apa pendapat kalian tentang harganya? Mungkin ada yang bilang kalau ini tuh foundation harganya mahal. Tapi mungkin ada juga yang bilang, enggak deh, kayaknya foundation ini harganya ya standar-standar aja. Atau mungkin ada juga yang bilang foundation ini harganya murah. Nah, itu adalah pendapat dari orang-orang yang berbeda. Jadi pendapat itu nggak bisa dipastikan ya, tidak pasti sifatnya. Like in this definition, in casual use, the term opinion may be the result of a person's perspective, understanding, particular feelings, beliefs, and desires. Jadi, opini ini bisa berbeda-beda tergantung bagaimana perspektif seseorang atau penglihatan seseorang, kemudian pemahaman seseorang, perasaan seseorang, kepercayaan seseorang, dan kekaguman seseorang. Jadi semua ini mempengaruhi pendapat tiap-tiap orang. And then, how to ask or give an opinion. Bagaimana caranya kita meminta atau memberi pendapat kita. Ada dua situasi dalam meminta atau memberikan pendapat, yaitu formal dan informal. Here's some examples for asking for opinion. Kita mulai dari yang formal. Kalian bisa meminta pendapat seseorang dengan bertanya, "Do you have any idea?" Apakah kamu punya pendapat? Atau, "Do you have any opinion on bla bla bla?" Titik-titik di sini adalah sesuatu yang ingin kalian mintai pendapat ya. Misalnya kalian pengen mintain pendapat kayak tadi tuh mana? Ini, kalian pengen minta pendapat tentang ini. Berarti kalian tulislah di sini, "Do you have any opinion on this foundation?" Gitu. Kemudian kalian juga bisa nanya, "Do you think is or are?" Tergantung apa yang ditanyakan ya. Kalau yang ditanyakan adalah satu benda seperti ini, berarti kalian pakainya is. "Do you think is expensive?" Apakah kamu pikir ini mahal? Lanjut, "Have you got any comments on this one?" Nah, ini jadi pokoknya kalau misalkan ada titik-titik yang gini, berarti kalimatnya belum selesai. Jadi masih harus ada kata-kata lagi di belakangnya. Kemudian ada lagi, "What is your opinion about bla bla bla?" What is your opinion about this foundation? Lalu, "What are you feeling about bla bla bla?" What are you feeling about this foundation? Bisa kayak gitu kan ya. Jadi kalian tinggal menambahkan titik-titik yang di sini dengan hal yang ingin kalian tanyakan pendapatnya. Ini untuk yang formal. Kemudian untuk yang informal. Untuk yang informal lebih mudah karena lebih umum, sering banget kita dengar. Seperti contoh yang pertama. Bla bla bla, what do you think? Kita pakai contoh foundation lagi ya. Misalnya aku mikir kalau misalnya foundation ini tuh bagus. Lalu aku bilang deh sama kamu, "This foundation is good. What do you think?" Nah, karena di sini ada titik-titik di depannya. Jadi kita harus ngomongin dulu nih apa yang ingin kita tanya pendapatnya. Karena aku pengen nanya pendapat kalian tentang foundation ini, makanya aku bilang dulu nih pendapat aku tentang foundation ini. "This foundation is good. What do you think?"
Sama halnya dengan contoh yang kedua, what's your opinion? Ini kurang R ya, maaf. What's your opinion? Karena titik-titiknya ada di depan, jadi kita masukin juga pendapat kita di depan. This foundation is good. What's your opinion? Untuk contoh yang ketiga, karena titik-titiknya di belakang, berarti kita tulis hal yang ingin kita tanya pendapatnya di belakang kalimat what do you think of. What do you think of this foundation? Sama halnya dengan yang keempat, what do you think about titik-titik nih, this foundation? Sama juga dengan yang kelima, what is your opinion? What is your idea of this foundation? Nah, itu untuk meminta pendapat. Dan sebenarnya masih banyak lagi ekspresi-ekspresi untuk meminta pendapat seseorang. Jadi kalian boleh searching dimanapun, boleh kalian buka-buka buku. Dan jangan lupa perbanyak vocab. Next, how to giving an opinion. Bagaimana cara memberikan opini ketika seseorang bertanya kepada kita yang tadi tuh, yang what do you think about this? What do you think about that? Bagaimana kita menjawabnya? Untuk yang formal situation, kalian bisa memulai kalimat kalian dengan yang pertama ada I personally believe titik-titik-titik. Berarti kalimat pendapat kalian apa? Kayak tadi ada orang yang nanya tentang ini. What do you think about this foundation? Kalian ingin menjawabnya secara formal, kalian bisa bilang I personally believe that this foundation is so expensive. Nah, kalian bisa bilang gitu. Sama seperti yang kedua juga, I personally consider that this foundation is so expensive. Yang ketiga juga sama, I personally think or feel bla bla bla. Yang keempat juga sama, I hold the opinion bla bla bla. Well, personally bla bla bla. I assume atau I guess this foundation is expensive. You can use it in formal situation. And how about the informal situation? You can use these expressions. The first one is I think it's good. I think it's nice. I think it's great. Kemudian ada lagi I think that blah blah blah. I think that foundation is expensive. And then the third is I think I like it. Ini berarti kalian gak usah nambahin lagi kalimatnya ya, karena titik doang di sini. Sama seperti yang di kalimat pertama, ini kalian bisa stop nambahin sampai good or nice or great, tapi bisa juga kalian tambahin. Misalnya kalian mau nambahin kata foundationnya ya, I think it's good foundation, itu boleh. Jadi ini masih boleh ditambahin, boleh nggak ditambahin juga. Lalu yang keempat ada in my opinion, lalu kalian jelaskanlah pendapat kalian. Sama seperti yang di contoh berikutnya, in my case, and then in my mind, and then I believe, dan yang terakhir, if you ask to me, I feel, bla bla bla. Ini semua setelah kalian mengucapkan kata-kata ini, kalian langsung mengutarakan pendapat kalian seperti apa. And if you want to give your opinion, don't forget to enrich your vocabulary. Jadi kalian tidak akan bisa memberikan opini ketika kosakata kalian cuma sedikit. Kalian pasti akan bingung gitu ya ketika ngomong. Tapi kalau kosakata kalian banyak, kalian akan lancar. Kalian akan tahu hal apa saja yang akan kalian ucapkan. Kita lanjut lagi. Kemudian ada response and opinion. Jadi ketika kalian meminta pendapat seseorang, kemudian orang itu udah ngasih pendapatnya, lalu kalian mau merespons pendapat orang itu, kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi berikut. Ada agreeing, yaitu menyetujui pendapatnya, lalu ada disagreeing, jadi tidak setuju dengan pendapat orang tersebut. Untuk agreeing, kalian bisa gunakan of course, this is absolutely right, I agree with this opinion, I couldn't agree more, I agree with what you are saying, I agree I never thought of that, neither do I
That's a good point. I think so too. Atau I think so, itu juga boleh. Dan masih banyak lagi contohnya, kalian bisa cari juga di web-web yang lain. Lalu untuk yang disagreeing, ada I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I am afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean. Nah, untuk yang by this I mean, berarti kalian harus mengutarakan pendapat kalian lagi. Jadi by this I mean, look at this foundation, this is so small. So I think this is cheap. Gitu. Jadi ketika ada orang bilang nih ya, itu foundationnya mahal deh pasti soalnya bagus. Terus kalian gak setuju sama pendapat dia. Kalian bilang, by this I mean, look at this is so small. Yang artinya, maksud aku tuh lihat deh, ini tuh kecil banget, nggak mungkin ini mahal, ini pasti murah gitu. Jadi kalau kalian mau pakai yang by this I mean ya, kalian harus mengutarakan pendapat kalian setelah kalian bilang itu. Lalu ada lagi I disagree with you. I think you are wrong. Lalu ada that's not the same thing at all. It is not justified to say so. I am not convinced that. Nah, untuk yang terakhir nih, ketika kalian bilang I am not convinced that bla 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 nya ini adalah pendapat yang diutarakan oleh lawan bicara kalian. Jadi bukan mengutarakan pendapat kalian ya, ini beda sama yang by this I mean. Untuk bisa merespons sebuah opini, lagi-lagi kalian harus banyak vocabulary-nya. Jadi untuk bab yang satu ini, kalian harus benar-benar banyakin kosakata supaya ketika kalian ingin mengutarakan pendapat, ingin menanyakan pendapat, atau ingin merespons sebuah pendapat, kalian bisa mengutarakannya dengan banyak variasi. I have the examples. Let's look it together. Look everybody, I have a new English book. What do you think about it? Lihat semuanya, aku punya buku bahasa Inggris baru nih. Menurut kalian gimana? In my opinion, it is such an expensive book. Kalau menurut saya, sepertinya buku itu mahal. Very good. How about you, Gani? Bagus sekali. Bagaimana denganmu, Gani? Apa pendapatmu? Well, I think it's okay. I like that. It's not thick and maybe it's not as expensive as Rido think. Aku pikir bagus kok. Aku suka bukunya. Tidak terlalu tebal. Lalu sepertinya tidak terlalu mahal seperti yang Rido pikirkan. Good. Anybody has another opinion? Bagus. Apakah orang lain ada yang punya opini yang berbeda? Yes, I have. My opinion is that the book is too thick. Ya, aku punya. Pendapatku, buku itu terlalu tebal. Good, Lisa. All your answers are correct. Do you understand about giving your opinion, students? Bagus, Lisa. Semua jawaban kalian benar. Apakah kalian mengerti tentang memberikan pendapat, anak-anakku? Yes, sir. Nah, tadi itu adalah contoh memberikan pendapat ya. Seperti yang tadi kita lihat, karena yang ngasih pendapatnya ada banyak, itu ada 3 orang, jadi pendapatnya itu beda-beda. Dan itu semua betul. Karena pendapat orang seperti yang tadi aku bilang, itu dipengaruhi oleh banyak aspek seperti kepercayaannya, perspektifnya, kemudian kesukaannya, jadi semuanya itu mempengaruhi. Lalu ada contoh yang kedua, yuk kita lihat bareng-bareng. Hey Tina, what do you think is the best action to reduce global warming? Hai Tina, menurut kamu aksi terbaik untuk mengurangi global warming itu apa sih? I think everyone should start changing their lifestyles. Menurutku semua orang harus mengubah semua gaya hidupnya. What do you mean? Maksudmu?
Well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. Maksudku, kita harus mulai dengan apa yang kita bisa untuk membantu mengurangi pemanasan global. What do you suggest that we should do? Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan? Well, there are lots of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, to save anything that we can. Sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Kita harus mulai menghemat listrik, mendaur ulang benda-benda, menggunakan transportasi publik, membeli dan mengkonsumsi sebanyak yang kita perlukan saja. Pada dasarnya sih, kita hanya perlu menghemat apa yang kita bisa. That's a great idea. I will do that. Wah, ide yang bagus. Aku akan melakukannya. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara penggunaan asking or giving opinion and then the responses. Okay, that's all for opinion. Thank you for watching, and if you have any questions, you can ask me in agista.d@gmail.com. That's my Gmail. Or you can visit my blog in english.blogspot.com, or you can contact me through WhatsApp. Okay? See you on the next video. Bye-bye.